Wes. Orang lain. Dah. Pasti pikirannya lagi kacau. Iya. Kayak kalau di aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang bisa disebut orang yaitu Hara Project. Di sini kami akan membahas tentang pembahasan perbincangan yang bisa dibahas oleh anak muda zaman sekarang, yaitu adalah gaya minimalis. Oke, teman-teman, saya perkenalkan dulu. Pokoknya yuk, dari kiri. Saya di film utama dan kakak saya. Saya Anissa Kumalasari. Saya Anissa Sijanadila. Saya Saakila. Dan saya sendiri adalah Muhammad Islam Gunawan. Di sini kami akan ulang lagi. Apa kita langsung aja? Oke, sorry. Sorry, gugup, sorry. Siapa duluan ya? Kayaknya Anissa dulu deh. Gambar. Atau enggak? Nah, Anissa. Jadi menurut Anissa nih, gaya minimalis itu apa sih? Gaya hidup minimalis itu gaya hidup sederhana ya. Kita tuh membeli itu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi kita membeli barang yang emang dibutuhkan dan benar-benar bermanfaat buat kita, baik itu untuk jangka panjang ataupun jangka pendek. Gitu. Kalau menurut Anissa gimana? Apakah sama dengan dia? Ya. Sama juga. Sama. Menurut Dipo gimana? Menurut Dipo gimana? Apakah sama juga? Menurut aku pemikiran secara minimalis itu tidak tentang dengan lifestyle, tapi juga pemikiran. Pemikiran ya. Kalau hal yang tidak perlu kita pikirkan, kenapa harus kita pikirkan? Kalau tidak akan mengubah segala sesuatu kan. Karena ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pemikiran kita. Oke, yang kedua, tindakan kita. Selebih dari itu, di luar itu, kita tidak bisa mengontrol. Ya, benar. Tapi gara-gara itu juga kenapa banyak anak yang overthinking tentang hal-hal yang tidak berguna sih. Iya, oke. Karena itu juga makanya ada depresi ada. Depresi, Lintas isu, mental issue, psikopat, word affirmation, hal yang berguna. Apa sih gitu? Tolong lah gitu. Aduh, balik topik. Kalau menurut Aisyah gimana? Hidup minimalis itu apa sih? Aku bersama-sama kayak Ya si Anissa. Nisa. Dan jangan boleh saudara. Iya nggak sih, saudara nggak sih? Banyak yang bilang mirip ya. Iya, beda bapak kayaknya. Beda ngomong. Ya udah, jadi kita tuh membeli sesuatu ya karena kita butuh. Kita tuh nggak FOMO, kita tuh nggak kehilangan Aku di sini. Iya, biar saya tahu bedanya. Oh, Saya. sorry, iya. Oh, berdua ya. Agaknya memang kurang setia. Siri kan berdua. Oh iya. Ya, pokoknya intinya sama kayak Anissa dan aku juga setuju sama apa yang dibilang Dipo. Kita juga itu tuh bukan hanya lifestyle kita, bukan hanya kehidupan dan kebutuhan pribadi kita aja, tetapi pemikiran kita juga harus diubah seminimalis mungkin dan tidak seribet ya anak muda sekarang lah ya. Tahu lah ya. Iya, tahu lah ya. Jadi terusan. Jadi kalau menurut pendapat kalian ya, kalau menurut kalian apakah anak-anak sekarang ini sudah menerapkan gaya minimalis? Soalnya kan di anak-anak zaman sekarang ini kan mereka ikut lifestyle yang berbeda-beda kan. Iya sih. Menurut kalian itu gimana? Apa sudah menerapkan? Kalau teman terdekatnya ya di UBI. Ya di UBI aja nggak usah sama. Secara penglihatan pribadi, jadi itu mungkin hal yang wajar untuk mengikuti suatu zaman atau suatu tren, tetapi yang berlalu. Berlalu. Bapak Dipo, bapak Dipo ini ya. Berlalu. Boleh ngikutin zaman, tapi tahu takaran porsinya seberapa. Oh iya, karena kadang ada juga anak-anak yang lewat apa gitu. Nah, Iya. jangan memaksakan kehendak di luar kendali kita. Ya, itu sih. Tapi kalau seandainya dia bisa, tapi nggak apa-apa juga berarti. Bergantung penyesuaian dari lingkungan aja. Misalnya dia pakai baju yang sekitar 3 juta, 4 juta, Ya. satu kaos, memakai di UBI, dan itu terlihat mencolok kontras. Wah gitu ya. Sebaiknya jangan. Pakailah di tempat lingkungan yang memang semestinya. Oke, tapi kayaknya saya nggak berbeda pendapat. Kalau menurut saya, Ya udah sih kayak ya itu kan hak dia juga sih sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya bicara minimalis ya memang dia
ya. Itu sih. Ya ada tergantung hak sendiri juga. Iya. Hak masing-masing berarti ya. Nah, Jawabannya agak netral. Itu katanya Kak Anissa aja. Anissa nih yang Jawabannya mana? agak netral, nggak seru. Gimana? Iya, menurut aku kan kalau sepengetahuan aku belum. Kita kan berada di lingkungan mahasiswa ya. Terkadang tuh mahasiswa, aduh aku mau sebut merek ya. Terkadang ke kita mahasiswa tuh kayak ngikuti temen, ngikuti tren gitu kan. Jadi mereka belum bisa dikatakan gaya hidup minimalis. Tapi aku bilang di sini disclaimer, nggak semua mahasiswa. Gitu ya. Jadi menurut aku kalau yang mahasiswa yang benar-benar memiliki gaya hidup minimalis itu so pasti mereka berpakaian sederhana sesuai budget yang mereka punya gitu, sesuai dengan kebutuhan yang mereka punya. Malahan ada juga mahasiswa yang mungkin uangnya itu bisa diputerin, entah dia membeli aset, entah dia kemana, yang penting itu bisa untuk jangka panjang daripada kebutuhan jangka pendeknya. Itu sih menurut aku. Jadi kalau menurut bisa berarti menurut ekonomi. Iya, ekonomi ya. Berarti kalau seandainya dia memang berkecukupan biarlah. Iya. Kalau dia emang kurang, tolong jangan dipaksakan. Iya. Ah, Maksudnya kalau ya apalagi sampai masa yang orang tua sampai pinjol kan? Pinjol. Jis, ngatur Jis. Kenapa pinjol kok pinjam? Kemarin mau DP gitu bos. Hati. Jangan pinjol-pinjol ya guys. Nggak boleh. Kita lebih hebat dari itu. Iya. Gimana ya? Menurut Egy ya, seberapa penting sih gaya hidup minimalis itu bagi kita, bagi orang-orang, bagi orang sekeliling, mungkin adikmu, mungkin kakakmu, atau saudara sepupu. Ya, Makan dia. cicitnya bilang tadi. Nggak habis ini kan. Nah, Menurut Egy penting menerapkan gaya hidup minimalis itu penting. Soalnya nggak semua orang mampu gitu, nggak semua orang bisa juga ikutin zaman-zaman sekarang dan zaman sekarang. Jadi ya apa adanya aja gitu. Untuk gue ini ada bisa itu kalau ada pasti kan orang yang anggap nih dia tidak mampu, nah, kalau dia tidak mampu, anggap tidak mampu, tapi ketika dia melihat teman-teman yang ikut kayak gini, kayak gitu, pasti kan ada gitu di dalam terbesit. Karena terhalang oleh ekonomi atau segala Iya. sesuatu hal gitu faktor ya. iya, tapi kan jadinya agak ini nggak sih, gitu jadinya hatinya jadi agak Ya, Apa tapi nih? secara Ah. terpaksa dia disuruh untuk hidup minimalis. iya. Karena ada beberapa faktor yang mendorong kita untuk hidup minimalis, salah satunya ekonomi. Iya. Betul. Jadi susah juga dia tiba-tiba dia bilang aduh balik tinggal lagi. Ya Allah. Ah iya ini penting sih. Soalnya kan tunggu dulu. Ini ada yang kalian menerapkan hidup minimalis nggak? Nah, kalian menerapkan gaya hidup minimalis nggak? Itu dia. Lagi standar minimalis itu seperti apa sekarang? Ah iya. Betul. Karena minimalis itu kan subjektif ya, menurut pandangan masing-masing. Ya. Misalnya motor beat Ya. itu menurut aku udah pas, tapi menurut orang mungkin itu Minimalis. Terlalu mewah. terlalu mewah. Oh sorry, terlalu mewah. Bisa aja mungkin di bawah, bisa aja terlalu atas. Nah, jadi kan ada standarnya. Berarti Iya sih, iya. betul kan? Betul. Jadi standarnya itu menurut pandangan kita masing-masing dengan kondisi kita masing-masing. Ah iya. Karena orang minimalis dengan caranya dia sendiri. Iya. Betul. Nah, jadi menurutmu ada nggak tips untuk orang-orang kaum mahasiswa yang tidak berguna di sana yang sedang Jadi mungkin bisa lah ngasih tips beberapa untuk mereka gitu. Gimana sih cara hidup minimalis untuk diri mereka sendiri? Ya, Lesa. Apa dia yang membantu? Kita kembali ke Laisa. Aku tips ya. Iya. Ya tipsnya sih jangan bohong satu ya. Satu Jangan bohong. pulang mata ya guys. Iya. Kalau kalian pengen sesuatu dalam waktu dekat, semisal itu nggak penting, masih bisa diundur gitu. Kayak itu untuk yang pertama. Kalau yang kedua itu mungkin bisa dimulai dari diri sendiri ya, kayak dari misalnya ngatur waktu, Mau meditasi
ngelakuin nggak sesuai budget gitu. Jangan ikut-ikut teman karena kita punya karakteristik dalam mengatur keuangan sendiri gitu. Jangan pokoknya lakukan kegiatan yang bermanfaat. Kita ikut porsi kita ya. Kita ikut porsi Jangan kita, ikut porsi mereka. Iya, karena kita sama dia itu beda. Iya, ada sama dia begitu ya. Kalau menurut Regi gimana? Ada nggak tips untuk mereka ini yang sebetulnya jomblo? Untuk balik tips dari minimalis, Regi. Ya sama kayak Anissa sama Akila. Jadi apa nih? Atau mau ya? Ikut kan? Berarti dia memang tidak bisa mengenai gaya minimalis. Balik-balik itu. Untuk orang tua Egi maaf. Ada Egi, tips Egi. Ya sama Akila sama Anissa, kita harus mengikuti apa kata diri kita sendiri, jangan mengikuti orang lain. Kalau bisa semangat kita aja. Jadi gimana tuh kalau menurut kata dia sendiri? Kayaknya kok aku harus bisa mengikuti mereka tuh gimana sih? Tanya aja. Ya, kenapa sih? Enggak sih? Apa? Nah, dia kan katanya aku akan mengikuti kata hatiku sendiri. Kata hatinya malah berkata, kayaknya aku bisa sih. Ya, ikuti. Dalam hal positif nggak apa-apa, tapi kalau di luar Pasti dia itu mikir Iya. ulang-ulang. Iya, dia pasti mikir Iya sih, tapi ya nggak tahu juga ya, mungkin manusia Kita berbeda-beda. kan ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Ada juga berpikir panjang, ada berpikir Iya. pendek. dan mungkin bisa jadi kan karena dia pikir gitu dan menerima pendapat dari orang lain Yang bikin dia semangat gitu ya. Kayak bisa. bisa ada Iya, aku padahal hidup bisa. minimalis gitu ya, padahal susah mungkin bagi diri kita buat hidup minimalis gitu kan. Soalnya banyak pengorbanan di sana. Iya. Pikiran, ada tenaga, ada manajemen waktu juga. Kayaknya podcast kami, bincang-bincang kami sampai sini aja. Atau Tapi sampai pagi, sampai besok. aku isoknya sih soalnya kan editornya mungkin nanti kan. Oh iya, bisa gitu kan. Nah, jadi Ya, Lisa, tolong ya. aku lagi, aku terus ya. Oke, saya mau Kita masih ada, masih udah habis. Udah habis, Pak. Itu aja dong. Iya, Pak. Bapak ada yang mau dibahas lagi, Pak? Banyak sebenarnya. Nggak ada. Oh, iya, ada. Nggak apa-apa. Ini ngasih tahu aja deh. Sebelum berdamai dengan orang lain, berdamailah dengan diri sendiri. Konten. Dan untuk yang tadi, Bincang kami sampai di sini dulu. Mungkin itu saja ya perbincangan tentang minimalis. Kalau kalian ada pikiran bisa kasih tahu kami lewat WA. Oke, lewat komentar. record ya. Oh, record ya. Oh ya,